Tapi begitulah Islam, karena ketika kita mengorbankan yang sedikit itu, Allah akan mengganti yang banyak. Salah satu pelajaran penting dari perkurban kemarin adalah Bapak Ibu, hari kemarin Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, itu 4 hari, berapa ribu bahkan berapa ratus ribu kambing dan sapi disembelih. Tapi belum pernah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari orang kekurangan atau kehabisan stok kambing dan sapi. Semakin banyak yang disembelih, semakin banyak yang lahir. Dan itu matematika berkorban tuh begitu. Tapi perhatikan Bapak Ibu, mohon maaf, anjing itu jarang dikonsumsi, babi jarang dikonsumsi, tapi jarang kita lihat anjing dan babi. Padahal seharusnya jumlahnya banyak, tapi tidak seperti kambing dan sapi. Dan kita tahu, mohon maaf, babi itu sekali beranak itu bisa 20. Tapi karena jarang disembelih, jarang dikorbankan, ya perputarannya lambat. Nah, sehingga ketika kita kemarin itu berkorban, entah itu sapi ataupun kambing, pasti Allah akan mengganti yang lebih banyak lagi dalam waktu yang cepat. Dan tidak ada ceritanya orang berkorban kemudian jatuh miskin, itu nggak ada. Itu pelajaran penting untuk kita semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa waktu yang lalu kita sudah jelaskan peristiwa hari kiamat, yang mana dengan peristiwa hari kiamat itu akan memisahkan dua kelompok, akan memisahkan dua golongan. Kelompok fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Kelompok orang yang di dunia itu mereka melampaui batas, mereka lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat, yang itu ditunjukkan dengan menghalalkan segala macam cara, ditunjukkan dengan mereka itu tidak memikirkan akhirat. Maka kehidupan terakhirnya itu adalah mereka berada di dalam neraka jahim. Nah, ayat ini menerangkan mereka yang menempuh jalan yang tidak ditempuh oleh golongan yang pertama. Golongan pertama itu tagha, melampaui batas, sewenang-wenang. Berarti kelompok kedua ini mereka adalah orang yang tidak sewenang-wenang, orang yang taat. Kelompok pertama itu wa atharal hayatad dunya, memilih kehidupan dunia. Berarti kelompok kedua ini adalah memilih kehidupan akhirat. Bahasa memilih itu berarti tidak meninggalkan yang lain. Itsar itu berarti ada dua pilihan, A dengan B, kemudian kita milih A. Bukan berarti yang B ini kemudian kita tinggal. Tetap kita manfaatkan, tapi tidak mengalahkan yang pertama. Orang-orang yang memilih kehidupan akhirat bukan berarti dunianya dicampakkan, bukan berarti dunianya ditinggalkan. Kita bukan seperti para pendeta. Kita ini adalah umat Islam yang sifatnya itu tawasud, tengah-tengah, menjadikan dunia itu sebagai kendaraan menuju akhirat. Itu berarti ciri kelompok yang kedua, ditambah wa amma man khafa maqama rabbih. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan kemudian dia menghalangi diri dari hawa nafsu. Orang yang takut akan kebesaran dan keagungan Allah. Di sini Allah katakan maqam, kedudukan, kebesaran, keagungan. Berarti salah satu cara agar kita itu takut kepada Allah, kenali kelemahan kita dan kenali keagungan Allah. Cara agar kita ini menjadi orang yang takut kepada Allah, maka lihat siapa kita, kekurangan kita, kelemahan kita apa. Nah, kemudian kita hadirkan
keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan cara melihat makhluk-makhluk yang besar yang sudah disebutkan ayat sebelumnya. A antum asyaddu khalqan amis sama. Ya, apakah ciptaan langit itu lebih sulit daripada menciptakan kalian? Berarti kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan ciptaan yang lain, terlebih kalau kita tahu dari mana kita berasal. Dari setetes air yang hina, kemudian berkembang yang akhirnya kemudian enggak lebih dari sekitar 60-70 tahun kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang takut berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat dan takut keputusan saat itu, maka dia akan mengikuti aturan-aturannya. Kalau kita misalnya di depan itu ada razia, takut nih kita ditangkap nih, maka kita harus ikutin aturan-aturan di jalan raya. Kalau naik motor ya pakai helm, surat-suratnya lengkap, lampunya nyala. Maka begitu kita ngelewat razia itu kita tenang-tenang saja. Kalau pakai mobil ya pakai sabuk pengaman dan seterusnya, yang lewat tenang-tenang aja. Suruh minggir saja. Itu kenapa? Karena kita mengikuti aturan. Nah, orang yang tidak mengikuti aturan di dunia ini memang kelihatannya dia santai-santai aja, Pak. Dia santai-santai saja dan dia biasa-biasa saja, karena memang kita ini masih kehidupan dunia, belum maliki yaumiddin, belum hari pembalasan. Dan kadang-kadang kita ini tergiur dengan mereka-mereka yang tidak taat kepada Allah. Itu enggak sholat tapi sejahtera. Itu enggak sholat, enggak ke masjid tapi sehat-sehat saja. Kita suka tergoda dengan bisikan-bisikan itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka-mereka orang kafir itu hidupnya kelihatannya mulus-mulus saja. Itu adalah bagian daripada ujian kita, ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, ketika seseorang itu takut kepada Allah, takut berdiri di hadapan Allah, takut padang mahsyar, maka ada dampak yang kelihatan dalam dirinya. Dampaknya apa? Wanahan nafsa 'anil hawa. Maka dia mencegah hawa nafsu. Kenapa disebutkan di sini mencegah hawa nafsu? Karena hawa nafsu itu tidak ada yang bisa mencegah kecuali diri sendiri, Pak. Kita nggak bisa mencegah hawa nafsu orang lain. Kita bisa mencegah hawa nafsu anak-anak pas di depan mereka. Tapi begitu kita tidak ada, istri kita tidak ada, udah anak-anak akan melakukan apa yang mereka lakukan, atau kita sendiri. Maka ayat 40 ini mengajarkan kepada kita agar kita itu bisa mencegah hawa nafsu kapanpun dan dimanapun. Dan sifatnya dicegah, bukan dibuang. Hawa nafsu itu adalah fitrah. Hawa nafsu adalah potensi fitrah manusia, bukan dibuang tapi disalurkan kepada yang baik. Kita punya hawa nafsu untuk menumpuk harta. Itu bukan dicegah. Orang yang senang harta itu normal, Pak. Kalau Bapak Ibu nggak tertarik dengan harta, berarti Bapak Ibu orang nggak normal. Bapak Ibu dikasih uang 1 miliar kok nggak mau, itu berarti nggak normal. Tapi cara mendapatkannya itulah mengikuti maqama rabbih, mengikuti kebesaran Allah. Semua kita pasti tertarik dengan lawan jenis. Kalau kita tidak tertarik dengan lawan jenis, itu berarti kita tidak normal. Apalagi tertariknya dengan sesama jenis, lebih tidak normal lagi. Semua orang itu kita maupun orang kafir sama, Pak, fitrahnya itu. Tertarik, Pak, dengan lawan jenis. Bapak Ibu mohon maaf, misalnya ngelewat di sebuah tempat sendirian, ada perempuan dengan pakaian serba begitulah. Kok kita nggak tertarik? Itu berarti nggak normal. Kemudian kita tertarik, kemudian kita takut kepada Allah, akhirnya menundukkan pandangan. Itulah bedanya kita dengan orang kafir.
Maka hawa nafsu kita kepada lawan jenis itu disalurkan dengan cara yang benar, yaitu apa? Menikah. Bedanya dengan zina dan menikah itu kan akadnya, Pak. Akadnya itu yang membedakan. Maka orang yang menghalangi dan menjinakkan serta mengendalikan hawa nafsu itu karena didasari takut kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kita ini kadang-kadang meninggalkan kemaksiatan itu, coba lihat motifnya apa kira-kira. Yang menyebabkan kita itu tidak bermaksiat itu apa? Kadang-kadang karena rame akhirnya nggak berani maksiat. Atau kadang-kadang kita ini sebagai atasan, masa saya muadzin kok berzina. Nah, berarti nanti kalau udah nggak muadzin berzina. Loh, saya ini kan imam masjid, masa saya imam masjid korupsi? Nantilah nunggu kalau udah nggak jadi imam lagi. Status sosial itu kadang-kadang menggoda. Ada kadang-kadang kita itu meninggalkan kemaksiatan takut kena hukuman, takut nanti kalau ketahuan dihukum. Itu berarti masih lemah. Orang yang meninggalkan hawa nafsu itu dasar yang paling baik adalah wa amma man khafa maqama rabbi. Takut kepada Allah baik bersama-sama apalagi sendirian. Sehingga orang-orang yang takut kepada Allah dikala sendirian, Pak, itu fasilitas dari Allah luar biasa. Salah satu orang yang mendapatkan naungan di hadapan Allah nanti di padang mahsyar ketika di pengadilan itu adalah orang yang meninggalkan kemaksiatan ketika tidak ada orang lain. Warajulun, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Seorang laki-laki yang bersama dengan perempuan, kemudian sudah bisa melakukan perzinaan, kemudian dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah, ditinggal. Mungkin kalau kita, Pak, kalau kita kesempatan mohon maaf berzina langsung dengan perempuan kemungkinan kecil. Ada tapi kecil. Tapi jangan lupa godaan-godaan yang lain itu masih besar. Ini para laki-laki ketika sendirian, wah istri udah tidur, anak udah tidur, akhirnya buka HP. Dibukalah tayangan-tayangan yang haram itu. Itu bagian daripada perzinaan. Memang nggak kelihatan, Pak, nggak kelihatan. Apalagi kita ahli komputer, semua yang dibuka itu bisa dihapus. Kan kadang-kadang kan bisa Pak, bisa dibuka lagi kan? Oh itu dia pintar dihapus. Ya dihapusnya di sini. Tapi di kitab Allah itu nggak bisa dihapus. Ya di kitab Allah itu nggak dihapus. Maka kita lihat dalam sejarah banyak orang-orang yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, kemudian diceritakan oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang mendapat godaan yang sangat besar, kemudian mereka lolos. Puncaknya adalah Nabi Yusuf. Coba Pak, Nabi Yusuf itu kenapa diabadikan oleh Allah? Karena semua unsur itu sudah ada di situ, Pak. Satu, beliau anak muda. Ya. Biasanya anak muda itu jiwanya, keinginannya bergelora. Kalau yang udah tua-tua ini umur 80 tahun, ya, di depannya ada mohon maaf gadis, udah belas dia nunduk aja. Ghaddul basar, nunduk aja. Enggak pengen. Ini Yusuf muda, Pak. Muda semuda-mudanya. Kemudian yang kedua, posisi beliau saat itu adalah budak. Budak itu lebih rendah daripada pembantu. Artinya disuruh apapun harus mau. Kemudian yang ketiga, yang mengajak perempuan. Kalau yang ngajak laki-laki ini standar wajar, Pak. Ini yang ngajak perempuan berarti dia sedang dalam kondisi puncak. Terus yang keempat, yang ngajak ini majikannya, istri raja. Yang kelima, pintunya udah dikunci, Pak. Mau apa lagi kira-kira? Posisi bapak seperti itu kalau seperti Nabi Yusuf, kira-kira apa yang bapak lakukan? Udahlah, bapak mohon maaf, bapak ini sopirnya majikan aja lah, gak usah jadi budak. Sopirnya majikan.
Nah, bapak masih muda, umur 25 tahun. Apa yang terjadi? Pastilah terjadi apa yang terjadi. Tapi apa ucapan pertama kali Nabi Yusuf? Qala ma'adzallah. Nah, aku berlindung kepada Allah. Nah, kira-kira bisa nggak kita, Pak? Jangankan godaan wanita, Pak. Godaan kaki kambing, kaki sapi aja nggak berhasil loh kemarin tuh. Ada, mungkin masih ada. Kakinya hilang. Kaki kambing bisa jalan sendiri, Bapak udah dipotong gitu loh. Iya kan? Kaki kambing udah dipotong hilang. Kambingnya 10, seharusnya kakinya 40. Ini tinggal 33. Yang 7 entah kemana. Yang dikantongi lah, taruh di bawah karpet lah. Apalagi mohon maaf torpedo itu. Rawan hilang itu, Pak. Rawan hilang, Pak. Nah, kemarin yang ada seperti itu, Pak. Berarti belum nyampe ke ayat ini. Belum nyampe kepada wa amma man khafa maqama rabbi. Baru kaki kambing, kaki sapi aja udah tergoda, apalagi mohon maaf kalau ada wanita. Apalagi ada korupsi. Udah lebih tergoda lagi. Kemarin tuh ujian, Pak, hari raya kemarin tuh ujian, Pak. Kalau ngambil kepala kan kelihatan, Pak, kelihatan gede itu kan. Ada. Ngambil kaki aja lah. Kaki kambing, kaki sapi, torpedo, kulit dan seterusnya. Itu godaan-godaan kecil aja sudah nggak lulus, apalagi godaan besar. Kemudian dalam hadis kita lihat banyak Rasulullah SAW mencontohkan para sahabat yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, padahal godaannya itu besar. Contohnya apa? Satu, ada namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Bukan Sa'labah yang tentang zakat ya, yang dikasih kambing kemudian habis itu kambingnya banyak, itu ceritanya itu lemah. Ini pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Rasul untuk kepentingan sesuatu. Beliau kemudian pergi. Begitu jalan beliau melihat ada rumah sahabat yang kebuka. Ternyata istri sahabat ini sedang tidak menutup aurat. Dilihat lama. Habis itu dia baru sadar. Begitu dia sadar, akhirnya dia kemudian pulang. Mohon maaf, nggak pulang ke Rasulullah. Takut kalau tahu Rasulullah itu. Takut kalau ada wahyu yang datang kepada beliau. Akhirnya apa? Beliau menyendiri di perbukitan di padang pasir selama kurang lebih 40 hari. Saking takutnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ngelihat perempuan nggak nutup auratnya biasa-biasa saja, Pak. Kalau sahabat itu, Pak, itu risih sekali. Sangat risih sekali. Singkat cerita kemudian beliau diajak oleh Umar dan Salman Al-Farisi untuk pulang ke Madinah. Mau, kemudian singkat cerita beliau kemudian sakit. Ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa sakit? Karena saya punya dosa besar ya Rasulullah. Kata Rasul, beristighfarlah kepada Allah. Dosa saya lebih besar ya Allah, rahmat Allah lebih besar wahai Sa'labah. Kemudian sakit, setelah itu meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Rasulullah ngasih tahu kepada Sa'labah, wahai Sa'labah, kamu sudah diampuni oleh Allah. Kata Sa'labah, kemudian langsung takbir, Allahu Akbar, langsung meninggal dunia. Begitu selesai meninggal, ya dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur. Ketika berangkat ke kuburan, Rasulullah itu jalannya cinjit. Cinjit itu yang pakai itu loh, Pak. Pakai jari kaki, begini. Para sahabat terheran-heran, kenapa seperti itu? Tapi mereka nggak berani bertanya. Begitu selesai pemakaman, baru mereka tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi jalannya pakai ujung jari? Kata beliau, karena saya melihat banyak malaikat turun mengiringi jenazahnya Sa'labah. Saya takut kalau saya nggak ada tempat untuk menginjakkan kaki saya karena saking banyaknya malaikat. Itu hasil daripada takut kepada Allah. Dan bukankah semua ibadah itu ke arah sana, Pak? Semua ibadah itu ke arah sana, menghadirkan rasa takut kepada Allah. Tadi kita sholat maghrib. Seandainya di antara kita itu tadi batal, Pak, kentut misalnya, itu nggak usah disuruh oleh siapapun, pasti dia pergi ke kamar mandi. Mesti, Pak, ke kamar mandi. Walaupun nggak dikasih tahu oleh orang lain. Kenapa dia ke kamar mandi? Dengan kesadarannya bukan masalah batal nggak batal, bukan masalah nggak sah,
tapi karena dia yakin Allah itu melihat dia. Kalau babnya sah nggak sah itu bab fikih. Tapi kalau babnya akidah itu karena Allah melihat kita, termasuk juga puasa. Puasa itu kalau kita awal puasa Ramadan terutama, itu kan jam 9, jam 10 pagi itu Pak, Masya Allah, di leher kayak mau putus Pak. Ya apalagi yang nggak pernah puasa sunnah, itu mau putus. Tapi nggak pernah diantara kita kemudian ngambil air, pergi ke kamar mandi kemudian minum, nggak ada Pak. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Haji juga begitu. Haji itu coba tawaf kenapa harus 7? Seandainya 6, bahkan seandainya 5, sa'i cuma 3, cuma 5, lempar jumroh seharusnya 7, kerikil tiap lubang itu kan seandainya cuma 4, itu toh pulang juga disebut Pak Haji Bu Haji kan. Tapi kenapa 7? Dan 7 pun harus disiplin Pak. Ya, ini misalnya kerikil bukan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar 7 plok begitu enggak? Mesti Allahu Akbar, ceplos, Allahu Akbar, ceplok, Allahu Akbar sampai 7 kali. Kenapa seperti itu? Karena kita yakin Allah melihat kita. Maka mudah-mudahan dengan ayat 40 ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tanamkan dalam diri kita, Allah itu selalu melihat kita. Enggak ada kesempatan untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, kalau itu kita tempuh Bapak Ibu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini. Fa innal jannata, maka sesungguhnya al jannah surga, hiya itulah ma'wa tempat kembalinya. Kalau jalan kehidupan yang tadi saya sebutkan itu yang kita tempuh, maka Allah menyiapkan ini. Nah, tinggal ini tawaran dari Allah. Kalau mau, ya ini janjiku, dan pasti aku penuhi janjiku kepada kalian. Tapi kalau kalian nggak mau dan kalian itu mengikuti hawa nafsu kalian, ya terserah kalian. Cuma memang belum sekarang. Masalahnya di situ aja Pak, belum sekarang. Maka pahala dan dosa itu Bapak Ibu, Allah tidak langsung balas. Kalau pahala dan dosa itu Allah langsung balas, semua orang pasti akan bertakwa, semua orang pasti akan beriman. Tapi karena belum dibalas oleh Allah, maka modal utamanya adalah keyakinan dan keimanan. Coba, kalau pahala itu langsung dibalas oleh Allah Pak. Tadi kita habis subuh, tadi pagi subuh kita kan qobliyah subuh, yang paling mudah aja. Qobliyah subuh. Kita tahu qobliyah subuh apa kebaikannya? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lah dunia dan seisinya ini kalau dinilai uang tuh berapa Pak? Udah nggak bisa diangkat lagi, di atas triliun lagi. Coba taruhlah kalau kita qobliyah subuh itu sekali qobliyah subuh dapat 100 triliun misalnya Pak. Misalnya dapat 100 triliun, saya yakin semua orang itu akan qobliyah subuh. Bahkan orang kafir pun akan qobliyah subuh Pak. Bahkan kalau subuhnya sekarang itu jam 4 lewat 50-an, itu misalnya subuhnya jam 1 pun mereka akan laksanakan. Kenapa? Begitu selesai qobliyah subuh, ada laporan di internet banking itu, didit didit, Anda mendapatkan transfer dari Allah 100 triliun. Tapi kan nggak ada, nggak usah 100 triliun Pak, misalnya 1 miliar aja. Sekali qobliyah subuh 1 miliar Pak. Semua orang pasti akan qobliyah subuh. Baru qobliyahnya, belum subuhnya. Tapi karena ini nggak langsung, maka disinilah letaknya orang yang yakin dengan yang tidak yakin. Pun demikian dengan kemaksiatan. Coba kalau semua kemaksiatan itu langsung dibalas oleh Allah Pak, ngeri Pak. Ada satu buku saya baca udah lama sekali. Jika satu kemaksiatan itu dibalas oleh Allah secara langsung, misalnya kata penulis itu, orang yang bohong itu sekali maksiat itu ekornya tambah 1 meter kata beliau dalam tulisan itu. Maka kata beliau tidak ada lagi tempat di muka bumi ini untuk melangkahkan, untuk menginjakkan kaki karena saking panjangnya ekor-ekor manusia. Baru bohong. Coba kalau ghibah Pak, sekali ghibah langsung kepalanya melewentong gini Pak, gede gitu Pak. Orang pasti akan meninggalkan ghibah.
Tapi karena memang tidak langsung, disitulah orang akan ketahuan mana yang ikut aturan Allah, mana yang tidak. Nah, ketika kita mengikuti itu semuanya, Allah janjikan fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga itu ma'wa, tempat bergabung. Ma'wa itu kata-kata awa ya'wa, bergabung. Berarti surga itu adalah tempat bergabungnya seseorang bersama orang lain yang satu jalan, satu tujuan, dan satu pola hidup, walaupun lintas waktu dan generasi. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kita tidak pernah bertemu dengan para sahabat, dengan tabi'in, dengan ulama, nggak pernah. Tapi ketika gaya hidup kita, pola hidup kita sama seperti mereka, maka Allah akan pertemukan mereka dengan kita. Allah pertemukan kita dengan mereka. Tak terkecuali juga Allah pertemukan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ayat 41. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayat 37 hingga 41 membagi manusia dalam dua kelompok besar, penghuni neraka dan penghuni surga. Di sini penghuni neraka didahulukan. Ya, didahulukan penghuni neraka, fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya, karena surat ini adalah isinya berupa ancaman. Kalau ancaman itu berarti orang yang berbuat salah dulu yang dikasih tahu. Kemudian kedua kelompok ini bersifat bertolak belakang, sehingga imbalannya pun bertolak belakang, dan itu adalah salah satu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Penghuni neraka melampaui batas kedurhakaan dan mementingkan dunia serta mengorbankan akhirat. Kenapa? Dia angkuh dan tidak takut kepada hari pembalasan, dan dia itu bersenang-senang, padahal nikmat duniawi itu terbatas. Kemarin Bapak Ibu kita nyembelih, pengen apa-apa dimakan kan? Tapi begitu kita nyembelih, mencium baunya, ngelihat ketika nguliti, ngelihat ketika motong, Pak, pulang itu udah munek-munek, Pak ya. Apa munek-munek itu? Kayak mual gitu, Pak. Dan nyicip sedikit, pindang. Nah, rasanya paling begini. Nyicip lagi rendang, begini. Nyicip lagi dendeng, begini. Nyicip lagi sop, begini. Rasanya gitu-gitu aja. Dan paling kita hanya sehari dua hari, Pak. Habis itu ternyata makan pakai sayur sama sayur asem sama ikan asin lebih enak, Pak, ternyata. Itu kenapa? Karena kenikmatan duniawi itu terbatas. Ya gitu-gitu aja. Nah, ini pelajaran kemarin, Pak. Kita itu begitu awal semangat, pokoknya nanti saya mau rendang, mau pindang, mau dendeng, semuanya bikin. Begitu sudah mateng, Pak, nafsunya itu agak kurang. Begitu ada sambal sama ikan asin, malah tambah nafsunya, Pak. Ya memang kenikmatan dunia itu begitu-begitu aja. Nah, sedang penghuni surga takut kepada Allah dan mengetahui kebesarannya, maka ia mengarahkan hawa nafsunya kepada yang lebih baik. Karena apa? Ia mementingkan akhirat, walaupun terkadang mengorbankan duniawinya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Itu kan haram, itu kan nggak boleh. Kaki sapi ada banyak, panitia dan semuanya sholat Jumat misalnya hari Jumat, nggak ada orang. Begitu mau ngambil, Allah melihat saya. Nanti ketika itu kemaksiatan itu ditinggal, Allah akan ganti yang lebih baik. Bukan hanya makan kaki kambing, kaki sapi nanti, Pak. Entah apa yang Allah akan berikan kepada kita karena meninggalkan kemaksiatan. Bapak-bapak melihat perempuan misalnya, tapi lihatnya nggak sengaja, Pak ya, jangan dipelototin gitu. Begitu lama baru astagfirullah, itu nggak begitu. Cara nggak langsung lihat perempuan, habis itu langsung memalingkan, Pak. Siapa yang menghindari kemaksiatan, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Allah akan ganti, paling perempuan gitu-gitu aja, Pak. Tingginya ya 1,7, cantiknya ya paling sebentar, kemudian ya cuma begitu-gitu aja. Allah akan ganti yang lebih baik. Tapi jangan salah paham dengan hadis tadi. Kalau begitu saya akan lihat banyak perempuan, istighfar, lihat perempuan, istighfar. Itu juga godaan setan. Baik.
Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ini sebagai penutup surat An-Nazi'at, ya, penutup surat An-Nazi'at. Tadi kelompok pertama seperti itu, kelompok dua seperti itu. Nah, terus kejadiannya kapan? Ya, kejadiannya kapan? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya-tanya kepada kamu wahai Muhammad, 'anis sa'ati, tentang hari kiamat, ayyana mursaha, kapan terjadinya? Fima anta min dzikraha, siapakah kamu sehingga bisa menyebutkan kiamat itu? Ila rabbika muntahaha, sesungguhnya kiamat itu ilmunya sampai kepada Allah, hanya Allah yang tahu. Nah, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, datangnya kapan? Nah, ayat-ayat sebelumnya menerangkan ada dua kelompok taat dan kelompok durhaka. Maka ayat ini mengecam orang-orang yang masih belum percaya. Udah diterangkan detail begitu, kemudian masih ada yang ragu-ragu. Nah, cirinya orang yang ragu-ragu itu apa? Banyak tanya. Ciri orang yang ragu-ragu itu banyak tanya. Bertanya itu boleh, tapi kalau sudah jelas nggak usah ditanya lagi. Ini mereka belum percaya, sehingga apa? Mereka tanya penuh dengan keheranan, dan tanyanya bukan untuk mencari kebenaran. Kapan datangnya hari kiamat? Allah sudah katakan, aku yang tahu. Nabiku Muhammad itu nggak ngerti, nggak tahu juga. Kapannya pasti nggak tahu. Kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, maka nggak perlulah kita itu menyibukkan diri dengan perakiraan kiamat. Kita masih suka ikut-ikutan tentang kiamat itu terjadi tahun sekian. Udahlah, kalau Allah katakan itu, bahkan aku sembunyikan untuk diriku sendiri. Jadi Rasulullah aja nggak tahu kapannya, tapi kalau tanda-tandanya Rasulullah sampaikan. Dan pelajaran penting bagi kita Ramadan tahun yang kemarin. Ramadan kemarin itu pelajaran penting bagi kita, jangan diulang lagi. Ramadan kemarin, pertengahan Ramadan jatuh pada hari Jumat, betul? Masih ingat ya? Nah, kemudian ada hadis yang didengung-dengungkan. Ketika pertengahan Ramadan jatuh pada hari Jumat, maka paginya hari itu akan terjadi huru-hara. Bla 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 bla. Wah, itu orang pada bingung, Pak, dan mohon maaf bukan 1-2 orang yang tanya ke saya seperti itu. Nah, ya saya sikapnya biasa aja. Lawang tanda kiamat kecil aja banyak belum terjadi loh, Pak. Apalagi tanda kiamat besar, masih lama. Dan kiamat tidak mungkin terjadi ketika masih ada orang mukmin yang hidup di dunia. Kuncinya, kiamat tidak akan mungkin terjadi ketika masih ada orang mukmin walaupun 1 orang. Kiamat akan terjadi ketika semua orang itu tidak ada yang beriman. Artinya semuanya orang kafir. Maka kalau secara angka, Pak, masih jauh. Bukan 2020, bukan 2021. Masih jauh secara angka. Dan bisa jadi kiamat terjadi itu kita sudah berada di alam kubur. Nah, orang-orang yang tidak percaya dan ragu-ragu itu mereka itu selalu tanya kapan. Kalau kita nggak pernah bertanya kapan, Pak, yang kita tanya adalah persiapan apa yang sudah kita siapkan. Ini ada seorang badui. Bapak Ibu perhatikan di hadis manapun hampir nggak ada sahabat itu tanya, ya Rasulullah kiamat kapan, tanggal berapa, tahun berapa, nggak ada. Yang ada seorang badui tanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, kan ini namanya orang badui, Pak, nggak punya akhlak, artinya ya akhlaknya begitulah. Ya Muhammad, wahai Muhammad, mata sa'ah, kiamat itu kapan? Rasulullah nggak jawab. Kemudian beliau tanya, madza a'dadta laha, kamu udah nyiapin apa untuk kiamat itu? Tuh. Rasulullah balik bertanya. Orang Badui tadi kaget. Loh, saya tanya kemana ditanya gitu ya. Kemudian beliau jawab, saya cinta kepada Allah dan Rasulnya.
Kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Begitu, setelah itu Badui semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Maka percaya kepada hari kiamat itu menggerakkan kita untuk berbuat baik, bukan menggerakkan kita untuk banyak berdebat. Apalagi prediksi kiamat tahun 2050. Ya, ada prediksi itu, Pak. Kiamat tahun 2050, dari mana angka 2050 itu? Ada lagi kiamat nanti 2024. Itu pemilihan presiden, Pak, 2024. Ya. Jadi nggak ada yang tahu kecuali Allah semata. Nah, kalau masalah tanda-tandanya Rasulullah sudah ngasih tahu, baik tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar. Dan sekali lagi, kiamat tidak akan datang ketika masih ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sebelum itu nanti Allah akan ngirim angin dari arah utara. Begitu. Nah, orang yang beriman saat itu meninggal dunia. Baru setelah itu hiduplah orang-orang kafir yang tidak kenal Allah, tidak kenal apapun. Mereka hidupnya seperti binatang. Dibiarkan, habis itu barulah nanti terjadi kiamat. Begitu urut-urutannya. Nah, termasuk mohon maaf di file saya ini, insyaallah itu sudah cukup panjang saya cerita tentang perjalanan manusia. Ini ada kok hilang ya? Sebentar. Ada sekitar 70 ya, sekitar 70 slide. Bukan 70 slide, 70 file. Berarti 70 kali pertemuan. Itu menerangkan tentang perjalanan manusia mulai dari alam rahim sampai nanti seseorang masuk surga. Cuma di surga ini belum selesai. Neraka, nanti kita berbicara tentang penjaga neraka, panasnya kayak apa, pakaian neraka itu kayak apa, tubuh penduduk neraka itu seperti apa, makanan minumannya seperti apa, kamarnya kayak apa. Itu dalam Al-Quran dan hadis terutama itu sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tinggal nunggu waktu saja, Pak. Dan kita hanya diminta oleh Allah, diarahkan mau pilih yang jalan golongan pertama, fa amman tagha wa athara al-hayatad dunya, atau wa amman khafa maqama rabbi. Tergantung, terserah kita. Dan Allah itu tidak memaksa. Ini jalannya, kalau mau tempuh silakan, kalau enggak apa-apa. Dan jangan salahkan saya. Maka nanti di akhirat enggak ada yang berani menyalahkan Allah, karena semuanya sudah diterangkan. Itu ya, tentang yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, sehingga kita tidak perlu lagi banyak-banyak tanya kapan ya. Tapi yang kita persiapkan adalah kira-kira kita sudah membawa apa untuk menuju ke sana. Baik, saya kasih kesempatan. Oh, beda Pak, saya lihatnya di sana. Saya lihatnya di sana 3 menit, ini tinggal 1 menit. Ya udah, silakan kalau masih ada yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau di alam kubur itu apa ada surga dan neraka? Terus yang kedua, bagaimana kalau pas hari pemisahan itu amal kaitannya sama amal keburukannya itu sama di satu tempatnya, di mana itu apa di neraka atau surga? Misalnya baik, bismillah. Singkat padat. Yang pertama, di alam kubur. Di alam kubur itu hanya kenikmatan dan keseksaan. Dan salah satu bentuk kenikmatan di alam kubur itu Allah akan tunjukkan kepada kita surga yang akan kita huni. Maka penduduk alam kubur, orang-orang mukmin itu minta kepada Allah untuk dipercepat hari kiamat, karena sudah rindu dengan surga. Sehingga di surga pun, di alam kubur pun orang-orang itu mendapatkan kenikmatan seperti surga, tapi bukan surga yang akan dihuni. Kenikmatannya ada, siksanya ada.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang kebaikan dan keburukannya sama, itu nanti dibuka di surat Al-A'raf. 1 halaman penuh itu berbicara tentang itu. Surat Al-A'raf, wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum. Itu disebutkan oleh Allah di surat Al-A'raf, ya. Nanti di posisi sebelah kiri. Ya, posisi sebelah kiri. Nanti dilihat itu, nanti mereka akan melihat gini, ceritanya gini, singkatnya begini. Begitu melihat penduduk surga, mereka tuh pengen betul masuk surga. Begitu melihat penduduk neraka, mereka takut betul kepada Allah dari neraka itu. Karena mereka ada keinginan, coba, senang dengan kebaikan, belum melakukan kebaikan, dan mereka nggak senang dengan keburukan. Singkat cerita, nanti mereka masuk surga. Sekedar senang aja, Pak. Kita senang dengan kebaikan itu Pak udah dihargai loh, Pak. Kita nggak senang dengan keburukan itu sudah dihargai oleh Allah. Jadi singkat cerita, mereka orang yang ashabul a'raf itu nanti terakhir, Pak. Hisabnya terakhir. Kemudian mereka itu plonga-plongo tuh, ya Allah, kami gimana nih ya? Karena sama kebaikan dengan keburukannya. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.